Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Selamat malam kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita kembali berdiskusi dengan Bang Ferdinand. Nah, kali ini topik kita adalah tentang kawin campur antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, atau Ganjar Pranowo Anies Baswedan. Nah, kalau dilihat dari spektrum ideologi, sebenarnya kawin campur ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi ya, karena kita lihat bahwa ini sudah pernah dilakukan oleh Jokowi dalam pemilu 2019. Tetapi apakah kawin campur antara Ganjar dan Anies atau Anies dan Ganjar ini berpeluang untuk pemilu 2024? Mengingat kedua tokoh ini di samping merupakan tokoh antagonis ya, tidak mempunyai partai pendukung, kemudian juga menimbulkan antipati di kalangan partai politik, maka ya politik itu adalah sesuatu yang cair, sesuatu yang dinamis ya. Hari ini mungkin benci, tetapi besok mungkin saling menyayangi ya. Hari ini mungkin bermusuhan, ya besok makan siang bersama, kira-kira gitu ya. Selalu ada dinamika yang sangat luar biasa di dalam politik ya. Dan saat ini kita bersama dengan ahlinya, Bang Ferdi. Kita beri kesempatan, Bang Ferdi. Ya, selamat malam, Pak Gudis. Selamat malam untuk pemirsa Goris TV. Yang pertama saya kira tema yang diangkat malam ini menarik untuk kita bahas, yakni menduetkan antara Ganjar Anies atau Anies Ganjar. Nah, ide yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, saya kira ide yang luar biasa. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, sampai hari ini survei dari beberapa lembaga survei telah kita lihat potretnya, ada 3 nama yang selalu di atas. Yang pertama adalah Pak Ganjar, kemudian Pak Anies, dan yang ketiga adalah Pak Prabowo. Dari 3 nama ini tentu saya kira pada saatnya nanti 3 tokoh ini masih menjadi magnet untuk dari partai-partai politik untuk mencalonkan. Nah, yang kita bahas malam ini adalah berkaitan dengan duet Ganjar Anies atau Anies Ganjar. Kalau kita melihat pertimbangan memasangkan kedua tokoh ini, tidak sekedar karena elektabilitas dari lembaga survei, tapi keduanya merupakan bagian dari tokoh yang bisa memadamkan polarisasi politik ya, akibat dari pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres tahun 2019. Nah, kedua tokoh ini menarik untuk kita coba kita bahas. Kalau soal apakah mereka nanti bisa menjadi bagian kekuatan dan menjadi pertimbangan partai-partai politik, saya kira itu hal lain. Tetapi paling tidak usulan ini menarik untuk dijadikan pembahasan oleh kita, karena memang polarisasi yang terjadi sebelumnya, harapan kita di tahun 2024 tidak kembali terjadi.
Oleh karena itu, ide memasukkan dua tokoh ini menurut saya menjadi hal yang menarik. Ada yang mengatakan bahwa usulan Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem ini, apakah usulan cerdas atau tidak? Nah, ada kita dengar dari YouTube sebelah, ya, Ketua Umum Projo telah menginformasikan bahwa Pak Surya Paloh sebelumnya sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Artinya, menurut beliau sudah disampaikan kepada Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi hanya menjawab anggut-anggut saja. Artinya tidak mengatakan iya, tidak juga mengatakan tidak. Nah, itu berarti apa? Itu berarti memang Pak Jokowi mengamini apa yang menjadi usulan Pak Surya Paloh, sehingga pada saat setelah pertemuan itu Surya Paloh mencoba menyampaikan ide itu ke publik. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa partainya apa, kan begitu. Nah, saya kira partainya pertama tentu karena ini usulan oleh Ketua Umum Partai Nasdem adalah Pak Surya Paloh, itu berarti apa? Partai Nasdem sudah satu. Tinggal mencari dua partai lagi kalau mau mempunyai tiket untuk Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, kalau kita coba membaca gerakan tanpa bola yang dilakukan oleh para petinggi partai politik, ada 3 partai yang berpeluang menurut saya untuk bergabung. Pertama adalah Partai Nasdem, kedua mungkin adalah Partai PKS, yang ketiga tentu bisa Partai Amanat Nasional atau P3 atau PKB misalnya. Nah, tetapi tentu untuk apakah duet ini sukses atau tidak, saya kira nanti kita lihat bab berikutnya. Tetapi paling tidak hari ini memasukkan atau memasang dua calon tokoh ini menurut saya menarik untuk kita ini. Dan saya kira kalau seandainya punya tiket untuk menuju pemilu Pilpres 2024, itu berarti saya kira dukungan masyarakat akan besar juga. Begitu, Pak Goris. Oke, ini secara teoritik memang bukan sesuatu yang mustahil ya, perkawinan campur itu ya. Ada bukunya Robert Dahl ya, judulnya adalah Konsensual Demokrasi ya, atau demokrasi yang dibangun berdasarkan konsensus. Nah, kalau kita lihat tokoh ini sebenarnya kan jarak ideologi antara Ganjar dan Anies itu kan tidak terlalu jauh. Kemudian nilai-nilai yang mereka bangun juga kan hampir sama nih, ya, persatuan kesatuan, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, NKRI ya. Apalagi misalnya Anies kan pernah bercerita ya tentang bagaimana silsilah keluarganya ya, keterlibatannya di dalam perjuangan kemerdekaan ya. Saya rasa misalnya kita mengambil dari pilkada juga ya. Di pilkada itu perkawinan silang antara ideologi Islam dengan nasionalis itu tidak ada yang masalah. Nah, PKS itu bisa bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan ya. Hanya di tingkat nasional kan koalisi antara PDIP dengan PKS ini kan belum terjadi ya. Kalau dengan partai Islam yang lain sudah terjadi ya. Ada P3 di sana, kemudian juga ada PAN ya, ada PKB juga gitu ya. Nah, kira-kira selain misalnya perbedaan ideologi yang menurut saya tadi tidak terlalu jauh, kira-kira apa nih poin yang memperkuat imajinasi kita tentang kawin campur antara Ganjar dan Anies ini? Baik Pak Goris, yang pertama saya kira memasang kedua calon ini
minimal meminimalisir politik identitas. Dan yang kedua tentu polarisasi tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, dua hal ini tentu kita lihat sejarah. Pada saat pilkada tahun 2017, walaupun memang ada polarisasi di pilkada 2017, di mana misalnya Pak Anies melawan Pak Ahok, gitu ya. Tetapi harus kita sadar bersama bahwa yang mencalonkan Pak Anies di pilkada DKI itu adalah Partai Gerindra. Dan pada waktu itu pasangan wakilnya adalah Sandiaga Uno. Nah, itu berarti apa? Kalau kita menyimpulkan bahwa Pak Anies itu bukan tokoh nasionalis, saya kira itu tidak benar juga. Karena pertama kita kan tahu bersama bahwa Pak Anies pernah menceritakan sejarah waktu dia di Amerika misalnya tinggal bersama dengan dengan orang Katolik di sana misalnya. Itu kan berarti beliau mau menyampaikan kepada kita bahwa beliau adalah seorang tokoh nasionalis. Dan yang kedua, selama beliau memimpin menjadi gubernur DKI, saya kira tidak ada hal yang mencurigai kita bahwa beliau itu tidak nasionalis. Ini saya kira beberapa misalnya bantuan kepada masjid, kepada gereja dan sebagainya, saya kira beliau sangat besar pemihakannya. Nah, misalnya catatan saya ya bahwa membangun perizinan gereja di Jakarta juga besar, gitu ya. Artinya ketakutan kita terhadap Pak Anies itu menurut saya terlalu besar juga. Karena itu menurut saya bahwa yang membuat polarisasi ini kan sebenarnya tim sukses. Ya. Ya kan, misalnya contoh kemarin deklarasi di Pak Anies, tiba-tiba ada pemasangan bendera gitu ya, yang menunjukkan HKTI misalnya. Itu kan Pak Anies tidak mungkin tahu, dan itu di panitia mengatakan itu merusak citra Pak Anies misalnya. Nah, artinya apa? Hal-hal begini kan kita lihat bahwa sebenarnya Pak Anies tidak seperti yang kita pikirkan. Nah, karena itu ide untuk memasang kedua tokoh kita ini menurut saya adalah pemikiran yang cerdas. Tinggal bagaimana Pak Surya Paloh yang mengusulkan memasang dua pasangan ini untuk berkomunikasi dengan partai lain, karena memang Partai Nasdem kan tidak memenuhi syarat untuk tiket calon presiden. Jadi dia harus mencari partner koalisi kalau mau mengantar kedua tokoh ini sampai 2024. Begitu, Pak Goris. Oke, Bang Ferdi ya. Saya melihat tadi di YouTube ya, ada pernyataan dari Hasto Kristianto ya, Sekjen PDIP. Nah, beliau mengatakan bahwa kami peringatkan supaya jangan sampai ada partai lain yang mengambil kader PDIP. Itu kira-kira maksudnya apa itu? Ya, Pak Goris, di dalam dunia politik, hal-hal semacam itu tidak perlu menjadi risau, karena memang wajar kalau partai lain juga melihat kader-kader partai lain. Jadi tidak berarti bahwa kalau seandainya partai A mau mengambil kader partai B, itu dianggap bahwa mengikut campur atau mengambil bajak anggota
partai mereka. Tidak. Ini kan soal mencari figur pemimpin, menjadi figur pemimpin nasional. Jadi kalau Pak Hasto mengatakan itu sebagai sekjen PD Perjuangan, ya saya kira itu persoalan PD Perjuangan, itu bukan persoalan partai lain, gitu ya. Nah, tinggal kan kita juga kan tidak pernah mengatakan bahwa Pak Ganjar atau Pak Ganjar sudah tidak direkomendasi oleh PD Perjuangan, kan enggak. Tetapi partai lain melihat figur Pak Ganjar ini bisa menjadi pemersatu apabila bersatu dengan Pak Anies. Hal begitu kan boleh-boleh aja dong. Ya. Kenapa dilarang kan gitu? Ya. Nah, misalnya pada pemilu yang lalu 2019 misalnya, kan partai lain juga, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar kan mencalonkan Pak Jokowi, kan kader PD Perjuangan. Ya. Kan begitu. Jadi nggak ada masalah. Jadi di dalam negara ya. Dan hal itu wajar-wajar saja. Jadi bukan berarti mengurusi internal partai lain. Saya kira itu terlalu jauh lah cara berpikir seperti itu. Begitu, Pak Goris. Ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain ya tentang bagaimana sih aksesibilitas ya dari kedua figur ini terhadap partai politik ya. Yang satu ya tentu saja saya selalu sampaikan tentang hak veto atau hukum besi partai politik ya. Ini tantangan yang pertama ya. Warning Hasto itu kan sebenarnya tentang hak veto atau tentang hukum besi partai ya. Bahwa partai itu tidak bisa dipresur ya oleh kepentingan publik ya. Partai itu punya dinamika tersendiri ya. Nah, ini kan pekerjaan kita adalah bagaimana mendorong dan memperkuat ya demokratisasi di internal partai ya. Karena sampai dengan saat ini kan hampir semua partai politik di Indonesia kecuali Golkar ya belum bergeser ya dari partai yang lebih banyak ya mengelola kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan publik ya. Terutama dari aspek kepemimpinannya ya. Partai diletakkan sebagai private property ya, hak milik pribadi, hak milik sekelompok orang sehingga misalnya bayang-bayang tentang nominasi atau tentang kompetisi untuk mengusung calon di internal partai itu publik sampai dengan sekarang ini banyak yang bertanya ya, dan tadi ada yang WA saya, gimana Pak Goris peluang Ganjar dengan Anies itu kalau misalnya nggak ada partai yang mengusung, gimana itu Pak Wirgi? Pak Goris, apa yang menjadi pernyataan Pak Hasto terhadap kadernya itu boleh-boleh saja. Artinya kan beliau sebagai sekjen partai mengingatkan kepada kader partainya sendiri. Tetapi apabila partai lain merasa bahwa kader partai PD Perjuangan Pak Ganjar cocok untuk menjadi pengganti Pak Jokowi berikutnya, maka boleh-boleh saja dan itu tidak bisa dilarang gitu ya. Dan itu kembali ya, sekali lagi itu kembali kepada Pak Ganjar sendiri nantinya. Kalau partai lain nggak boleh disalahkan, tetapi Pak Ganjar lah yang akan menentukan apakah dia menerima pinangan dari partai lain atau dia keluar dari partai sebelumnya. Saya kira kita serahkan kepada Pak Ganjar. Tetapi apa yang diusulkan oleh Pak Surya Paloh itu saya kira hal yang wajar karena memang Pak Ganjar menurut hasil potret survei kan memang tinggi juga kan begitu. Ya. Nah karena itu maka Pak Surya Paloh coba mengusulkan kalau memang sekali lagi kalau memang PD Perjuangan
secara politik sama dan berkomitmen untuk mengantarkan Pak Ganjar untuk calon presiden, kan malah lebih bagus. Artinya koalisi PD Perjuangan kembali dengan Nasdem lagi, kan begitu. Jadi nggak ada masalah dong. Yang terpenting kan begitu. Yang penting bahwa tidak boleh melarang, tidak boleh menyalahkan partai lain apabila mereka pinang terhadap Pak Ganjar, karena memang Pak Ganjar selama 2 periode memimpin Jawa Tengah kan oke-oke saja dan baik. Dan begitu juga Pak Anies. Kalau dua tokoh ini digabung, wah luar biasa. Artinya dan saya yakin kalau 2 tokoh ini digabung, 1 putaran untuk menuju 2024. Begitu saya kira. Kalau ada partai yang mau mengantarkan mereka untuk dicalonkan. Begitu Pak Boris. Ya, saya rasa potensi besar itu ada ya. Karena yang satu ini kan kalau dari mainstream politik dan kebijakannya, Ganjar itu kan lebih berorientasi ke dalam ya. Kalau Anies ini kan lebih berorientasi kepada dunia internasional ya. Dan itu perpaduan yang sangat luar biasa menurut saya ya. Bukan lagi perpaduan ideologi ya, tetapi perpaduan pada mainstream kebijakan. Dan itu pilihan yang menurut saya membawa Indonesia itu ke langkah-langkah yang lebih maju. Nah, tetapi ini kayak ada catatan yang sangat penting ya. Misalnya ada seorang ketua umum partai yang mengatakan bahwa partai kami tidak terpengaruh dengan survei-surveian. Nah, padahal survei itu kan representasi dari suara publik ya. Katanya kan suara rakyat itu suara Tuhan gitu. Nah, kalau misalnya partai mengunci diri dalam kondisi seperti itu, nah kira-kira risiko apa nih yang akan dialami atau diterima oleh partai tersebut ya? Pak Goris, kalau ada partai politik mengatakan itu tidak berarti bahwa mereka tidak mendengar hasil survei. Tetapi dalam komunikasi politik kan, walaupun hasil surveinya oke, tetapi si calon itu juga kan mau datang ke partai untuk melakukan membuka ruang komunikasi, interaksi di antara partai-partai politik. Kenapa? Karena memang tidak mungkin kan partai politik mencalonkan walaupun dia survei tinggi misalnya, karena survei tinggi kita calonkan dia, tidak. Artinya apa? Ada visi misi, ada hal yang perlu berdiskusi di antara partai politik dan si calon, apakah memang kepentingan partai dalam hal kepentingan bangsa dan negara, apakah memang si calon ini bersedia untuk bersama, kan begitu. Jadi saya kira kalau ada partai mengatakan itu ya itu bisa saja terjadi. Sekali lagi kan bahwa survei yang dibuat oleh lembaga survei hari ini itu kan potret hari ini. Nah, calon presiden Pilpres kan masih lama tahun 2024. Pencalonan calon presiden masih satu setengah tahun lagi. Nah, artinya apa? Jangan-jangan beberapa hari ke depan ada namanya tsunami politik, kan begitu. Nah, karena itu potret hari ini tentu menjadi bagian pertimbangan partai politik, kan begitu. Nah, kalau ada partai mengatakan bahwa kami tidak ini pada hasil survei, ya saya kira boleh-boleh aja kan partai politik mengatakan itu, boleh-boleh aja, nggak bisa dilarang juga, karena nanti partai politik juga akan melakukan survei internal siapa calon yang memang yang memang disukai rakyat, kan begitu. Jadi saya kira Pak Goris, kalau pernyataan begitu bukan berarti bahwa partai politik tidak menghargai suara rakyat.
kan begitu. Ya. Nah, misalnya gini, hasil survei nanti misalnya tinggi, tiba-tiba misalnya tidak punya tiket, kan juga nggak bisa buat apa-apa kan gitu. Ya. Nah, jadi misalnya gini, si Partai A mengatakan bahwa saya mencalonkan Pak Goris menjadi calon presiden. Belum tentu Partai B menerima Pak Goris gitu, walaupun survei tinggi. Kenapa? Karena yang bicara tentang calon bicara tentang kepentingan kan harus ada kesamaan ini di antara partai-partai itu. Kalau sama, maka kita jalan. Tetapi kalau tidak, kan begitu. Maka partai yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendorong calon presiden, saya kira wajar kalau mereka mengatakan itu. Kan misalnya yang hasil surveinya bagus, terus si calon itu tidak membuka ruang komunikasi dengan partai politik. Bagaimana partai politik mencalonkan dia? Ya. Dianya saja tidak mau membuka ruang komunikasi. Begitu, Pak Goris. Ya, saya rasa ya untuk yang kayak sampaikan yang terakhir itu selalu ada orang yang menempatkan dirinya sebagai mediator atau fasilitator ya. Ya kayak sekarang kan isu terbarunya JK itu sangat rutin ya, melakukan pertemuan dengan kandidat tertentu gitu ya. Tetapi ada hal yang sebenarnya perlu dibicarakan ya. Yang pertama itu terkait dengan kandidat yang potensial menang dengan kandidat yang potensial dicalonkan oleh partai. Ya. Kalau di dalam pemilu 2014 ya, Jokowi itu kan kandidat yang potensial menang sekaligus potensial dicalonkan oleh partai ya. Ya. Karena itu ada yang namanya Jokowi effect ya. Ya. Atau efek Jokowi yang berpengaruh terhadap elektabilitas partai, peningkatan elektabilitas partai ya. Nah, di antara kandidat-kandidat yang ada ini, kira-kira kalau yang potensi menang tadi itu sudah ada, atau di antara kawin campur antar Ganjar dan Anies ini berpotensi juga enggak? Selain mereka berpotensi untuk menang, mereka berpotensi juga enggak untuk dicalonkan oleh partai? Pak Goris, Pak Ganjar maupun Pak Anies ini punya pemilih sendiri. Ya. Nah, karena dia punya pemilih sendiri, maka efek terhadap partai juga besar. Ya. Dan itu harus kita akui karena memang hasil survei kan juga menunjukkan itu. Artinya apa? Bahwa kedua tokoh ini punya daya tarik, punya dukungan masing-masing. Nah, makanya saya bilang bahwa menggabungkan dua calon ini menurut saya adalah pemikir yang cerdas. Ya. Dan itu pasti dampak terhadap partai itu besar juga. Ya. Hasil survei itu kan antara 20, 16, 20 atau 19, 18 gitu. Di antara itu aja. Artinya apa? Pemilih mereka ini tidak kemana-mana. Sangat kuat gitu ya. Tergantung, kembali lagi tergantung apakah nanti partai politik mau mencalonkan mereka atau tidak. Itu kan haknya partai politik, karena di partai politik kita selain membuka tadi yang saya bilang ruang komunikasi, yang kedua tentu hasil survei, yang ketiga aspirasi internal partai masing-masing. Nah, apakah kedua tokoh ini diterima atau tidak, begitu. Jadi saya kira apabila ada partai yang mencalonkan kedua tokoh ini, menurut saya hasil pileknya juga besar, yakin saya, karena memang dua tokoh ini punya pemilih fanatik masing-masing, begitu Pak Goris. Ini kayak ya, karena apa yang kayak sampaikan itu berpengaruh juga terhadap persepsi saya ya sebagai salah seorang pemilih ya.
Ya. Jadi jangan-jangan nanti kalau Ganjar dengan Anies disatukan atau dikawinkan, jadi potensi calon lain itu menjadi nggak ada. Ya, sekali lagi Pak Goris, itu bisa saja terjadi kan begitu. Ya. Kalau misalnya hasil survei 1,5 tahun ke depan, dua calon ini masih teratas, jangan-jangan semua partai politik merapat ke sana. Ya. Kan begitu. Ya. Dan itu boleh-boleh saja, namanya dunia persilatan. Jadi boleh-boleh aja lah. Artinya boleh-boleh aja mereka bersama. Dan itu tidak ada larangan. Dan apalagi ya, dari semua partai politik yang ada hari ini, yang ada di parlemen, belum ada satupun yang punya calon, kecuali internal partainya. Walaupun internal partai kan internal partai kan belum bisa dinyatakan dia punya tiket, karena kan dia harus mengajak partai lain untuk berkoalisi untuk memenuhi syarat 20%. Begitu Pak Goris. Ya. Oke. Pertanyaan yang terakhir ya. Ya. Ini kan kita kembali kepada apa yang disampaikan Prabowo kemarin ya, waktu ketemu dengan Pak Surya Paloh ya. Dia bilang kan tidak harus saya gitu ya. Nah, itu kan berarti ada sesuatu lah yang sebenarnya sedang disimpan oleh Prabowo ya. Salah satunya misalnya demi keberlanjutan kepentingan bangsa dan negara ya. Kemudian yang lainnya mungkin Prabowo sudah lelah ya, karena selalu maju dalam pilpres ya. Barangkali hal seperti itu yang bisa dipikirkan ya. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, maka cara baca KE terhadap partai politik ini seperti apa? Ya, dan khususnya terkait dengan koalisi partai atau persekongkolan parpol. Ya, Pak Goris, kita harus tentu itu kan haknya Pak Prabowo untuk menyatakan apakah dia mau maju atau tidak, gitu ya. Tetapi kan perlu kita jujur juga bahwa survei hari ini Pak Prabowo juga ada di 3 nama teratas. Ya. Nah, artinya apa? Pak Prabowo masih punya pemilih yang banyak juga. Nah, karena itu kalau bicara tentang apakah membangun koalisi di antara partai politik tidak bagian dari hal yang istilahnya tidak bagus atau tidak baik, menurut saya itu enggak juga, karena memang itu konsekuensi dari persyaratan calon presiden di kita. Karena itu maka ruang komunikasi, ruang membentuk koalisi itu saya kira wajar dan cair. Siapapun yang akan didukung oleh partai-partai politik, saya kira itu berarti sudah mengikuti tahapan-tahapan dalam komunikasi mereka. Jadi saya kira tidak ada masalah di situ, dan tidak merusak demokrasi juga, karena memang itulah sewajarnya partai politik harus membuka ruang komunikasi, interaksi di antara mereka, sehingga siapa saja yang mereka calonkan berdasarkan hasil komunikasi, hasil pembahasan di internal masing-masing partai politik, saya kira wajar untuk kita apresiasi. Begitu Pak Goris. Oke, terima kasih Bang Ferdi ya. Waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Goris. Terima kasih terima kasih ya. Pemirsa Goris TV. Siap. Ya, semoga apa yang kita diskusikan ini bisa berkontribusi terhadap kecerdasan bangsa ya, atau bagian dari pendidikan pemilih ya. Nah, yang terakhir dari Studio Gorisan TV, kami memberikan apresiasi kepada para pemirsa dan juga kepada Bang Ferdi ya. Selalu sehat untuk Indonesia yang lebih baik. Selamat malam, salam hangat dari studio.